Kita bikin video ini, terus yang punya Holy Wings nonton langsung kepikiran buat beli ya. Amin. Nih ya, lihat nih ya. Gue jatoin nih. Oh, wah, tuh. 82. 82 derajat. Yang satu lagi dengan teman baik lu yang bikin. Woi. Siapa tuh? Juna Rorimpande. Siapa Jun? Terus ini dari beku loh. Kenapa nih? Halo muchachos, yo soy Don Chino. Kali ini kita bakalan mencoba membandingkan chicken wings-nya Holy Wings ya, yang sudah digoreng dengan Fry Master dari PT Mastrada. Lalu di blast freezer di Irinox. Lagi-lagi produknya dari Mastrada juga. Lalu setelah dibekukan langsung ditaruh di mesin yang kecil tapi super canggih nih, yaitu Mary Chef. Mary Chef. Oke, ini udah gue siapin dua chicken wings yang berbeda ya. Chicken wingsnya Holy Wings, of course. Ini yang Grandpa dan ini yang Mexican Wings by Chef Juna Rorimpande. Sekalian nanti kita mau kasih ke Chef Jul, apakah resepnya Chef Juna itu enak apa enggak. Sebelum kita ngejelasin ini, kita goreng dulu aja. Halo muchachos, yo soy Don Chino. Di sini gue ditemenin bersama applicant chef-nya Mastrada ya, Resdi. Jadi ini chicken wings Holy Wings ya, yang kita jual di Holy Wings. Kita mau tes dengan penggorengan seharga mobil nih ya. Harga mobil. Ya, gila. Tapi kenapa ini seharga mobil? Well, udah pasti ada keunggulannya. Ada keunggulannya pasti. Coba jelasin. Ya, nah ini yang di depan kita ini adalah Fry Master. Jadi penggorengan brandnya Fry Master FH155. Sorry, gua taruh sini dulu ya. Terus ini juga kenapa tadi mungkin harganya jauh banget sama yang lain ya? Ya, Yang pasti ada kelebihannya dong. Yes. Yang pertama pasti kekuatan. Kekuatan apa nih? Tahannya. Oke, Kekuatan tahannya. mesinnya. Yang kedua, semua dia bisa dikontrol dengan otomatis. Jadi semua menu itu kita bisa kontrol suhunya berapa, waktunya berapa dan disimpan di sini programnya. Oke. Yes, artinya siapapun yang mencet hasilnya sama. Oke. Gitu. Karena Oke, udah kembali dibuat lagi buat programnya. jaga konsistensi ya. Konsistensi, betul. Oke. Yang ketiga, dia dilengkapi dengan filter. Jadi kalau misalnya, oke lah, di awal belinya, tapi ketika jalan ini lebih murah. Kenapa? Karena dia bisa filter minyak juga. Jadi minyak yang udah berkali-kali pakai misalnya ya kan, kita bisa filter. Ya, dibikin lebih bersih lagi. Oke. Gitu. Nanti diturun ke bawah filternya, kemudian naikin lagi ke atas, disaring. Oh. Gitu. Jadi lebih awet minyaknya. Lebih tahan lama lah gitu kan. Sama juga selain itu, kalau misalnya penggorengan biasa itu kan burningnya di bawah kan, burnnya di bawah kan, pembakarannya. Iya. Otomatis kalau kita ada sisa-sisa remahan, kotoran gitu, ya, remahan ngendap itu ya. kegoreng terus kan. Iya, kegoreng terus. Makanya minyaknya bau. Ah. Nah ini ada dua zona nih, ada zona atas, zona hot, ada zona cold zone. Ya, Oke. zona dingin. Nah di bawah ini, yang endapan tadi itu kan di bawah kan adanya kan, di bawah itu dingin. Oh. Jadi yang panas cuma di atas doang. Jadi yang panas atasnya doang. Betul. Endapannya jadi nggak Betul. kegoreng. Jadi nggak ngegoreng si remahannya. Iya, paham, Jadi dia paham, masih paham. bener-bener kayak tahan lama lah gitu untuk rasanya gitu kan. Canggih ya. Canggih banget. Nah sekarang kita mau coba ya? Boleh? Ya. Kita Ayo, coba kita- pakai yang sebelah kiri aja ya. Ini kan biasa penggorengan gua goreng chicken wings di outlet Holy Ya. Wings kan nggak pakai ini nih. Ya. Gue pengen tahu dong bedanya. Oke. Ekspektasi gue tinggi nih. Ya. Ya kan? Bener dong. Siapa tahu aja abis Beda-bedanya ini, kita bikin video ini, terus yang punya Holy Wings nonton langsung kepikiran buat beli ya. Amin. Bos, nonton yang bener ya bos. Beli bos. Oke, kita coba ya. Sebelum dimasukin gue basahin dulu pakai minyaknya si Oke. ininya supaya nanti nggak nempel ya. Ini by the way kita pakai minyak bekas ya. Ya, jadi jangan ini kita pakai minyak bekas Oke. karena memang awalnya nggak kepikiran nih kita mau nggak goreng. Ternyata ada ya perayaan Iya. harga mobil, makanya Iya. coba. Oke, satu-satu ya. Ya, satu aja. Sebarin. Ini Masukin ya. Ya. Nah, lu pencet nomor 1. Gua udah Gua settingin pencet tadi. nomor 1. Ya. Nah, ada kan wing? Wing. Udah nih. Nah, udah, jalan. Tinggalin, Tinggal. tinggal. Gitu doang. Oke. Jadi hasilnya ya
udah pasti kan. Sama yang paling penting kan dia buat ngejar suhunya kan. Ah. Kalau pakai penggorengan biasa, karena dia misalnya burningnya nyala terus ketika lu masukin ayam, dia ngejarnya lama. Oke. Nah, ini cepet. Ini kan gue tadi bilang lu minta 160 derajat Ya, kan? ya. Berarti kan dimasukin ayam dia ngedrop dong. Drop. Ngedrop dia baliknya tuh cepat. Cepet baliknya gitu. Karena dia bener-bener ketika dia kedip nih lampu ini nih, dia power flow-nya kenceng. Oh, Gitu. makanya tadi gue bilang, dia nanya gue biasa goreng berapa menit? Gue bilang gue goreng biasa 9 menit gitu loh. Kadang-kadang bisa lebih gue. Bisa lebih. Nah ini makanya gue agak lebih cepat ya, karena dia kan baliknya cepat. Gue takutnya overcook gitu loh. Cuman nanti kalau memang kurang baru kita tambahin lagi Tambahin. aja. Ya. Oke, udah selesai nih ya. Jadi kita angkat. Nah, gimana nih? Wah, cakep. Cakep ya? Oke. Nah, pencet aja. Kita pencet. Nah, habis ini kita mau langsung Ini, serve. ya ini kan mau kita langsung serve nih. Nah, cuman kan di Mas Rada ini banyak alat-alat lain juga kan, Oke. yang bisa connected. Oke. Nah, ini kalau udah matang gini, dengan alat blast freezernya Yes. Mas Rada kan bisa disimpan tuh. Bisa disimpan lama. Bisa disimpan Betul, tanpa, ya mungkin, tanpa bahan pengawet ya. ya tanpa bahan pengawet satu. Ya. Kedua juga, gue pengen tahu apakah mempengaruhi hasil akhir Oke. apa enggak. Kita gitu. coba ya. Nanti kita coba ya. Oke, Res, ini kita Oke. mau coba langsung kita blast freeze nih Oke, ya. kita pindah dulu ke tricep ya. Ya. Kita mau coba Ini yang blast original freeze. Ini yang Original. original. Oke. Bentar. Satu lagi yang Mexican. Ini yang Mexican ya. Mexican. Oke. Oke, masih bersama Chef Resti lagi ya. Chef David. Gua nggak mau ngejelasin gini. Coba lu jelasin Ya, Irinox nih sekarang nih. kita masukin dulu aja kali ya. Blast freezer. Ayamnya ya. Oh ya, kita Dulu masukin dingin ya. Oke. Masukin dulu. Nah, ini gue sebenarnya udah standby nih. Freezing Ini udah di tadi. standby? Udah standby freezing. Ini panas-panas langsung dimasukin nggak apa-apa. Nah, nanti gue jelasin ya kenapa. Panas-panas bisa langsung masuk. Ini nggak rusak nih ntar. Guys. Freezernya. Kalau rusak nggak mungkin mahal. Oh, Gue tusuk dulu ayamnya, biar kita tahu suhunya berapa dalam. Sorry. Nah, gue tusuk. Nah, di sini gue pilih ya pakai yang ayam. Udah gue simpan sih suhunya ininya. oh ini bisa digesek-gesek gini Bisa. juga nih. Nah, ini profilnya. Gue klik chicken wing. Hah? Oke. Pilih confirm. Nah, di sini gue mau kontrol pakai core probe. Karena ditusuk tadi kan. Ah, Nah, dia ngebaca dalamnya berapa. Tuh. 53 derajat. Ya. Nah, ini Lompat. menuju ke minus 18. Nanti kalau minus 18 dia bunyi. Oke. Pas sudah sampai. Kira-kira berapa lama tuh? Sekitar nggak nyampe 30 menit kayaknya. Nggak nyampe 30 menit. Sorry, nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam. Ya. Nih ya, ini jadi kita mau ngebekuin dari panas langsung jadi kebeku dalam waktu nggak sampai 1 jam. Ini dari panas loh. Dan pasti rata ya. Pasti rata. Oke. Ini udah start, udah mulai? Udah mulai. Oke. Udah mulai. Nah, coba dong jelasin kenapa sih harus pakai blast freezer? Oke, sekarang kita gue kasih tahu dulu ya perbedaannya freezer sama blast freezer. Ya, blast freezer itu dipakai buat storage aja sebenarnya. Buat apa? Buat storage, buat naruh uang. Storage. Oke. Naruh barang yang udah beku sebenarnya. Untuk ngebekuinnya ini. Jadi Blast ini freezer. blast freezer untuk menurunkan suhu dengan cepat. Gitu. Contoh misalnya kenapa sih si blast freezer ini ada di sampingnya oven ini? Karena panas-panas masuk ke dalam. Kok panas-panas masuk ke dalam? Karena memang fungsinya. Tujuannya Oke. buat apa? Contoh misalnya, gue punya roast chicken nih. Ya kan? Kalau roast chicken biasanya kalau kita pakai manual ya tanpa blast freezer. Roast chicken matang dari sini kita taruh di meja. Kita kipasin kan? Iya. Nah, dia nggak sadar kalau ditaruh di meja, ini posisi masih panas kan. Artinya proses masak masih lanjut. Ya kan? Warna, tekstur pasti berubah. Di soaking ke ice water nggak mungkin. Nggak mungkin, Ya ya kan? Jadi warnanya lebih gelap. Pertama itu. Yang kedua, dia punya juicy pasti turun. Oke. Ya. Iya. Nutrisi make pasti berkurang lama ya kan? Yang terakhir, dia masuk ke danger zone 5 sampai 60 derajat kan? sense. Iya. Suhu Yield ruangan. juga pasti berkurang tuh. Yield berkurang beratnya gitu. Jadi udah pasti warnanya udah nggak bisa ditahan lagi. Iya. Sama ketahanan udah pasti. Sama yieldnya lebih kecil kan. Nanti ayamnya juga dry pada saat ini. Oke. Panas-panas dimasukin ke freezer biasa itu nggak bisa juga. Rusak freezer. Rusak freezernya. Iya, betul. Ya kan? Sama bedanya adalah kalau di blast freezer ini dia pakai mikrokristal namanya. Jadi partikel esnya kecil-kecil. Kalau freezer biasa itu makrokristal, partikel esnya besar-besar.
Pada yang saat ngebedain apa sih mikro sama makro? biasanya kalau misalnya kita lihat beberapa produk ada bunga esnya tuh dalam apa kayak batu itu makrokristal. Oke. Kalau ini meskipun beku dia nggak kayak batu banget gitu. Jadi Oke. pada saat towing pun cepet. Pada saat towing dia nggak ngebuang banyak juicy. Oke. Jadi teksturnya tetap sama gitu karena nggak kebuang banyak, nggak kebawa es. Iya. Nah jadi panas-panas dimasukin ke sini semuanya di stop. Artinya proses masakan di stop, dia nggak masuk danger zone, ya kan? Kayak Bentuknya ngebelan cepat. sayuran Yes. gitulah ya, habis dari panas Betul. ke es air es gitu kan. RS gitu. Jadi lebih semuanya ditahan dan yang pasti tahan lama awet ya produknya. Nah, apa sih yang ngebedain Irinox sama yang lain? Salah satunya pasti kecepatan. Kecepatan. Kita sudah pernah bandingkan ya dengan beberapa merek yang berbeda. Itu yang bisa minus 40 dengan cepat cuman ini di dunia. Oke. Yes. Dengan model Itu udah well tested tuh. well tested. Oke. Dengan model sebelumnya aja ya, dengan model sebelum ini nih, ini yang terbaru kan. Itu punya Irinox udah 25% lebih cepat. Nah, sekarang muncul yang ini udah 30% lebih cepat. Oh, ini lagi. varian paling baru ya? Varian paling baru. Ini yang desain by the way Porsche nih. Porsche. Mobil. Yes. Oke. Nah, yang kedua, feature pastinya. Kalau yang lain kan kebanyakan ya udah chilling sama freezing kan. Ini bisa multi fresh, bisa multi feature. Nih. Pertama ini yang terbaru layarnya lebih besar, kemudian bisa di scroll. Chilling, freezing, cold holding, warm holding. Cold holding tuh berarti nahan dingin, Yes. kayak fungsi chiller gitu. Chiller atau freezer. Oke. Tuh. Ini warm holding, nahan panas, jadi kayak hotbox juga. Yes, bisa Oh, panas bisa juga. jadi hotbox Bisa juga ini? panas juga. Minus 40 sampai plus 85. Nah, range segitu kan bisa ngelakuin sous vide juga sebenarnya bisa. Oh, bisa nge-towing juga. Bisa nge-towing. Jadi dari beku Kecil. masukin ke sini, towing jadi lebih cepat. Yes. Kecil doang. Sampai Kecil. ke room temp bisa nggak? Ke room temp bisa. 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 Ready to serve. Ready to serve. Itu buat regeneration. Jadi kalau yang udah mateng buat nahan Ya. di sini gitu ya. Ya. Sebelum kita serve. Ready to serve. Yes, regeneration lah. Low temp cooking kayak sous vide berarti nih. Sous vide bisa di sini. Slow cooking juga bisa. Gitu. Jujur gue pernah sih nge-sous vide pakai hotbox. Ya waktu itu gue emergency kerja untuk function hotel. Ya. Gue bingung nih nge-sous vide pakai apa nih ya kan karena banyak. Pakai hotbox. Ya udah gue pakai masukin hotbox saya semua ya gue kontrol. Direct proofing. Nah, ini nih, ini menarik juga nih. Ini Direct buat- proofing itu buat proofing langsung. Ini kayak croissant, gue Langsung masukin ke sini. Bisa. Langsung proofing dia? Betul. Gitu. Nah, yang ini sebelahnya itu programmer proofing. Misalnya, kadang-kadang kalau orang pastry ya, mereka tahu nih bahwa proofing itu butuh waktu jam berapa nih buat sampai jam 10 itu nge-bake misalnya. Nah, Artinya beberapa chef harus subuh-subuh keluarin. Kalau misalnya kitchennya itu tutup, ya udah subuh-subuh dia datang kan, pada malas Iya. kan. Nah, pakai ini masukin aja malam-malam. Kita taruh misalnya jam 7 dia jadi proofing. Ininya mesinnya. oke. Jadi selama sebelum jam 7 membantu ya. dia nge-hold jadi freezer dulu. Gitu. Oke. Listriknya berapa watt sini bro? Kecil banget. Berapa? Cuman 900. 900. Yes. Heran kan? Mesin kencang ini cuma 900. 900 watt? Sebelumnya, model sebelum ini 1300. Sekarang malah turun jadi 900. Tapi kecepatannya 30% lebih cepat. Canggih ya? Iya. Nah. Itu alasannya kenapa mahal juga lah ya. Kita beli quality ya beli teknologi Beli juga. teknologi. Oke, kurang lebih gue udah jelas ya. Nanti kita tinggal tunggu aja hasil chicken Ya. wings yang udah dibekuin ya. Oke, ini ternyata 30 menit bahkan bisa lebih dari target yang Minus kita mau. 18. Tadi pas kita minus 18 kita nggak kedengeran nih. Jauh Iya. soalnya. Jadi udah minus 18 kita nggak kedengeran, kita lagi ngerjain yang lain nih, tau udah minus 29 aja. Kelewatan ya. Padahal 30 Lewat menit. nggak apa-apa, yang penting kurang jangan gitu, ya kan? Langsung kita buka kali ya. Cepet banget ya. Wow. Kita keluarin ya. Nah, kita keluarin. Ini yang original tuh. Ini original. Jadi kayak batu ya. Wah. Keras ya. Ini yang Mexican. Uis. Tuh. Nah, ini Mexican. Kan, sini ya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini benar-benar sebeku apa ini. Ini benar-benar Keras ya. keras banget. Nih ya, lihat nih ya. Gua jatoin nih. Oh. Ya, jadi ini benar-benar keras banget. Minus 29. Tuh. Keras banget. Sama ini juga. Wah, ini sih proper banget. Dan kita nggak ngelihat ada air-air atau jus-jus yang Ya. beku di sekitarnya ya. Ataupun bunga-bunga es yang ada di sini ya. Iya, bunga-bunga es Oh. gitu. Ini benar-benar Ya, bener-bener pure.
beku. Ini bener sampai ke dalam banget ini. Sampai ke dalam banget. Pada saat towing juga nanti nggak akan ngilangin banyak jus. Oh, jadi nanti pada saat udah towing dia juga Ya, karena yang tadi Bagus gue ya. bilang kan mikrokristall. Oke. Partikel-nya kecil-kecil. Nggak ngebuang tekstur, nggak rusak tekstur lah. Oke. Oke, ini jadi tujuannya kita mencoba eksperimen ini adalah seandainya nih teman-teman di rumah ada yang mau bikin kayak restoran RTE, ya, Yes. yang kayak ready to eat atau Ready to RTC gitu ya. RTC. RTE, RTC yang tinggal RTC sih gitu Betul. kan, sorry. Jadi tinggal nge-reheat doang Ya. atau manasin. Ini cocok banget pakai alat ini blast Yes. freezer karena apa kalau kalian pakai temperatur freezer yang biasa itu akan bunga es mungkin sekelilingnya akan Ya, banyak kristal-kristal banyak es kristal. gitu ya kan. Dan 2 jam 3 jam pun belum tentu beku kayak gini. Ya betul, 2 jam 3 jam belum tentu beku kayak Yes. gini. Ini tadi nggak Ya. 30 menit bahkan udah lewat dari minus 18 derajat. Ya. Oke, gitu aja kurang lebih. Jadi nanti ini kita akan coba reheat lagi ya menggunakan Mary Chef ya. Mary Chef, nah itu yang Kita akan bandingin hasil dari Mary Chef dengan freshly fried. freshly fried. Oke. Ya, ini kan yang Menarik. udah digoreng, lalu di blast freeze, lalu nanti langsung kita taruh di Mary Chef. Mary Chef. Gitu. Yes. Oke, ini kan kita udah ada yang freshly fried Baru dan goreng. ini yang masih frozen ya. Yes, masih frozen. Oke, kita langsung kita pindahin ke Mary Chef aja. Ini buktinya. Yap. Ini bukti kalau ini masih frozen ya. Tuh, benar-benar keras ya. Yuk, kita coba Sekarang kita langsung taruh di basketnya. Mary Chef. Ini Ya, segini dulu kiri aja. kanan ya? Satu tipe dulu aja ya. Oke, satu tipe Oke. deh. Oke, siap. Ini gue coba pakai 45 detik ya Ya. manasinnya. Kita tinggal pencet. Oke, masukin, dorong, tutup, jalan. Udah. Sambil kayak gini kita bisa ngerjain yang lain kan. Preparean, packagingnya atau platingnya ya kan. Gak usah ditungguin. Anggaplah. Nah, Set. Ya. ya, Set. ses. Tadi Masih lebih cepet. masih lebih cepat. Masih bisa godain staff cewek. Masih bisa. Ya. Masih ke toilet dulu nggak ya? Dia kelamaan ya. Otak gue langsung liar nih mikirin bisnis baru ini. Dah, Ini udah selesai. Kak. Oke, kita tarik. Bocah. Tuh. Oh. Ya. Sini aja ya. Ya, kita taruh sini dulu. Oke. Gila. Crispy boy. Ini dari frozen. Ini benar-benar panas, hot. Banget. Dan aduh, ada pisau nggak nih buat Pisau. srek. Pisau loh ini. Nah, Tuh, ya, dari frozen loh. Dari frozen ya. Nih. Ini mau sekalian juga. Ya, itu juga sekalian kali ya. Oke, sorry. Oke, mau coba? Boleh. Penasaran. Masukin dulu, Masukin ya. dorong. Yes, tutup, ceting hijau. Nah, nanti besok pada saat udah dapet nih, Chef, ini nggak kayak gini lagi. Tampilannya udah cuman kayak foto, sama porsi doang, that's it. Ya. Jadi karyawan nggak bisa ngotak-atik lagi, tinggal mencet Ini doang. taruh atas kan? Atas. Oke. Itu. Ini udah ya. Ya. Langsung kita ambil aja ya. Ya. Yep. Oke. Oh. Taruh sini dulu aja. Ya. Ini hasil yang original ya. Yang original. Gila. Warnanya sih dapat ya. Warna sih Tetap dapat sama ya. Wah, ini sih panas. Kita cek derajatnya kali ya. Boleh. Ini yang ori ya. Oke. Wah, tuh. 82. 82 derajat. Itu udah salah panas yang cukup lah ya. Karena kita kan taruh kadang-kadang suka Iya. nunggu di counter ya kan. Betul. Jadi masih ada spare 10 sampai 15 derajat lah. 45 detik ya. Yes, betul. Wih. Cuman 45 detik. That's crazy, man. Really. Kamu baru mesen ya itu. 45 detik dan tamu tuh akan bertanya-tanya, nih lu Beneran apa nih? iya beneran apa enggak? Punya customer lain jangan-jangan nih cancel. Oke, sekarang waktunya kita compare ya. Kita compare, ini yang Mexican dulu. Yap.
Ini yang freshly fried. Ini yang tadi di freezer. Freezer, di blast. Kita goreng di blast freezer. Habis beku kita finishing di mesin Mary Chef ini. Ya. Mungkin gue cobain yang freshly fried dulu kali Yes. ya. Kan standarnya kayak gini soalnya. Betul. Kita standar dulu. Oke. Gimana? Ini sama. Sama. Oke, pastilah itu kan sama-sama digoreng. Karena kan bumbunya centralized juga Holy Wings. Oh iya. Pasti Gitu sama ya? dong. Dan ini satu batch loh. Luar biasa. Ini satu batch. Ya, Satu ini batch satu ya? batch. Beda teknik aja ya. Beda teknik. Yes. Wow, ngebul banget, Chef. Oh. Juicy-nya gimana juicy-nya? Teksturnya? Shit. What's the difference? 8 menit sama 45 detik nih. Nyiapinnya ya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sumpah nggak ada bedanya. Itu kan yang bagian ini ya, coba yang agak ini ya. Coba nih yang original deh ya. Yang originalnya ya. Kan kita cobain yang original ya. Ya. Oke, sekarang kita cobain. Ini yang freshly fried. Oke. Gimana? Oke, bener yang freshly fried rasanya ya. Ya. Sekarang kita cobain yang banyak proses nih. Yang Ya, dari yang beku, blast. yang dari Mary Chef ya. Yes, yang terhit. Kalau dari warna sebenarnya sama aja ya, kelihatan dari luar ya. Mirip. Dari visual ya, mirip banget ya. Mirip. Crispy juga kayaknya sama. Oh, tekstur juga nggak beda jauh. Udah, gue nggak bisa ngebedain dah. Terserah dia deh. Percaya kan? Percaya nggak? Sekarang gue percaya nih. Ya. Ini secanggih itu alatnya, ya. Dan ya sekarang kan kalian kalau freshly fry kan nggak bisa dari frozen gitu ya. Yes. Tapi ini bisa dari frozen. Dari ya. frozen. Jadi kalau nggak laku masih aman. Ya kan? Bisa tahan berapa lama ya kira-kira ya? Kalau di blast sih bisa tahan sampai setahun. Selama storage-nya bener ya. Gitu. Jadi nggak jauh, nggak drop, nggak mati lah itu. Bisa tahan sampai setahun. Dengan tekstur warna yang sama, dan rasa yang sama. Wow. Itulah fungsinya blast sebenarnya. Ya kan? Tapi lain lagi kalau kita misalnya udah bagus produknya nih. Manasinnya misalnya pakai mesin yang nggak bisa konsisten gitu, sama aja bohong kan. Makanya dari hulu ke hilir harusnya ya Ya benar-benar. sama. Gitu kan. Berarti freezernya juga paling enggak jangan pakai yang chest freezer kali ya. Aduh. Ya jangan lah. Chef Zul, please Nih, ini come with us. yang diharapkan kayaknya. Langsung bawa tisu. Oh, Buat tisu bawahnya. tisu. Benar-benar. Buat Thank you, Chef. selamnya. Thank you ya. Chef. Oke, by the way, Chef Zul ini adalah prinsipal dari Well-Built Equipment. Equipment ya. Ya. Yang Mulai Comforter. menaungi ya, Ya. menaungi brand-brand seperti Mary Chef, Comfortum, Fry Master, apa lagi? Udah ya? Banyak ada 12 tuh. Ada 12, cuman nggak dibawa semua ke Indonesia mungkin. Ada beberapa yang nggak dibawa. Oke, Chef. Ya. Ini kan kita udah cobain nih. Ternyata secanggih itu ya Mary Chef ya. Ya. Hah? Dari Udah lihat kan tadi kan ya? makanan frozen, awalnya gua nggak percaya. Awalnya nggak percaya, Chef. Mau dibuktiin dia. Sih. Harusnya logikanya yang dari blast freeze terus dimasukin Mary Chef, logikanya lebih dry. Ya. Ya kan? Dan nggak bakalan bisa crispy. Biasa Masa kalau dia dari bawa pulang. frozen bisa crispy kan harusnya aneh ya. Ya, I think Ya. ya. Kalau lu kan ibaratnya sebelum lu masuk di Well-Built juga gua rasa lu nggak percaya. Ya. Banyak Sebelum yang lu kayak gitu ngeliat. sih. Bener nggak sih? Benar. Banyak yang percaya emang. Seeing is believing lah. Ya. Tapi sekarang gua udah percaya. Ya. Ini cukup aneh buat gua dan tapi oke lah, gua udah percaya dengan teknologinya si Mary Chef Chef. ini. Nah, sekarang gua punya satu pertanyaan yang menarik. Jadi di sini ada 2 chicken wing, Chef. Ya. Sebenarnya. Dengan marinasi yang berbeda. Ya. Yang ini marinasi yang gua bikin. Ya.
Yang satu lagi dengan teman baik lu yang bikin. Woi. Siapa tuh? Juna Rorimpande. Chef Ajun. Kan lu sahabatan banget kan sama dia? Enggak juga. Oh enggak juga. Bukannya teman baik ya? Enggak juga. Kenapa ada masalah kok mukanya langsung aneh gitu? Nah, oke, gue pengen tahu nih. Cobain dong. Ya, oke. Tapi gua berusaha objektif ya. Objektif. Gua nggak apa-apa. Ya. Lu bilang lebih enak punya Chef Juna. Ya, gua Men. berusaha objektif ya. I have no. Jadi gua try No dari hard feeling. ini dulu ya. Ya. Crispy masih chef ya. Mary Chef nih. Kalau nggak enak salah alatnya. Crispy. Isinya masih dapat ya. Ya. Terus Ini dari beku loh. Kenapa nih? Oh panas. Bisa Panas, jadi clickbait. Aduh. Hati-hati chef. maksudnya taste-nya sampai masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya. Ya. Dari juicy. Oke, sekarang yang satu lagi dong. Ini kemarin kalau kata Chef Juna tuh, food has to have a character. Ya. Nah. Ya, kita tes aja nih karakternya. Ada Karakter, nggak? karakter ya itu. Dari tampilan ya sedikit agak berbeda ya. Yes, karena ini sebenarnya bukan gosong. Jadi dia kenapa lebih darker karena emang konsis gula. Sugar konten Ya, tinggi brown ya. sugar, ada brown sugar. Dan dia saltnya juga pakai celery salt. Celery sauce. Saya di salt. Jarang-jarang ya kan. Juri di komen. Oh, juri ya? Juri itu kan. Oh iya, lupa. Ya. Sama ini benar-benar jujur ya. Jadi maksudnya gua udah di kitchen udah lumayan lah. Udah beberapa tahun ya. I mean this is true ya. Bukan karena ada objektif bukan sih. Tapi dari karakter aja. Kalau untuk chicken wing yang lu duduk sambil ngobrol sama teman-teman sambil minum, ini sih kata gua sih tasteless ya. Tasteless. Iya, jadi maksud gua gini, kan kalau itu flavornya tuh maksudnya saltnya juga lumayan Ya. gitu ya kak. Terus gua nggak tahu sih lu punya dipping apa. Ada dippingnya sebenarnya. Ada ya? Ada. Cuma kalau yang itu tuh well rounded gitu, flavornya tuh sadap, maksudnya bumbu-bumbunya berasa gitu Iya. kan. Terus salt kontennya tinggi. Ini sih saltnya Kurang. cukup rendah ya. Ya, sebenarnya ini ada coatingannya, Gula mungkin ngaruh ya. Ada, jadi dia harusnya di coating pakai chipotle Chipotle sauce, Nah, lalu didip dengan jalapeno mayo. wah, mungkin. Ya Iya. mungkin itu bisa membantu ya. Yes. Cuma Jadi as a chicken wing only, itu ada coatingannya juga nggak? ini bisa di coating. Jadi kalau kita bikin salted egg chicken wings, pakai base-nya ini. Iya. Kan salted egg juga asin kan? Ya. Ya, jadi ini di coating dengan salted egg sauce. Jadi mungkin tujuannya kalau itu sih makan chicken wingnya aja udah enak banget, maksudnya saltnya oke, terus pas minum sesuatu gitu kan, jadi it goes very well. Karena rasanya tuh cukup strong ya. Yang ini Saus ya. Perlu ada saus ya. not so much character. Not so much Weh. sekarang. Gue sekali aja juri lah. Ya, boleh Ya boleh. maksudnya in my opinion ya. Boleh, boleh. My opinion. Ya, tapi again, ya kan, you have to try with the Yes, ya mungkin itu kalau pas dicolok dengan apa di dipping ya. yes. Dengan di chipotle and so on and so forth. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Karena kalau ngobrol sama dia ntar bisa panjang banget kontennya. Bisa emosi lagi. Iya, karena jujur ya, gue off cam nih berdua sama Chef juga ngobrol bisa seharian cuy. Ya Chef ya? Ya, jadi mungkin nanti one day kita bikin satu segmen lah. Ya. Tataki yang kedua, yang ketiga ya. Tataki yang ketiga kita bikin bareng Chef Zul. Tulis komen di bawah kalau kalian setuju buat kita bikin Tataki ya. Jadi gue punya konten Tataki namanya. Cerita seputar kitchen. Oh, menarik tuh. Jadi mungkin nanti yang ketiga kita bikin bareng Chef Zul lah. Ya, Tergantung komennya nih, kalau pada mau kita buat. orang mau kita bikin. Oke. Ya, oke segitu aja buat ngebedain. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Thank you juga buat Chef Zul, Chef Thank Resdi, you, Chef. dan semua tim dari Mas Rada yang sudah menyambut kita dengan baik.
sudah take care dengan perut kita juga, sudah take care dengan kebutuhan kafein kita. Dan thank you banget sekali lagi Chef Zul sudah mau kita repotkan berada di Inframe ya. Dan thank you banget juga sekali lagi buat Chef Resdi sudah Thank you, menjelaskan dengan baik. Thank you. Buat teman-teman semua yang nyari kitchen equipment ya, it's very high recommended ya, highly recommended untuk mencoba take a look untuk produk-produknya Mas Ara. Yang pengen langsung datang juga ngelihat produknya langsung bisa langsung datang aja. Alamatnya di mana Chef Resdi? Di Jalan Musi nomor 20, Sideng, Jakarta Pusat. Oke. Ya, untuk bisa di Google juga, di Google Bisa, Map ada, ya kan? Linknya nanti gue juga taruh di deskripsi. Oke, gitu aja. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Gua bersama Chef Zul dan Chef Resdi pamit. Adios.